Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat datang berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya dapat kami bawa, kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang pertama sampai 18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 18 akan saya bacakan. Dengan perikop, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Ke-6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Luar biasa. Ya, mungkin beberapa orang ada yang sudah mengenal saya
Dan bagi yang belum, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ave Teresia Siagian. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saat ini saya menjalani semester 6 dan saya berada di sini adalah saya melakukan praktik khotbah. Baik, sekian Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini, gereja yang terbuka bagi semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada sebuah kutipan dari Paus Fransiskus yang dimana saya melihat lalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Kutipan tersebut adalah, hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena Anda. Kalimat ini memang terlihat sangat sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Paus Fransiskus berbicara tentang kebahagiaan yang tidak egois, kebahagiaan yang bertumbuh ketika kita menjadi alasan orang lain merasa diterima, dikasihi, dan dihargai. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita sulit untuk mengartikan apa itu kebahagiaan. Kita seringkali berpikir, apakah diri kita ini sudah bahagia? Apakah orang lain bahagia karena kita? Bagaimana kita dapat tahu orang lain bahagia karena kita? Karena tidak semua orang dapat mengekspresikan dirinya ketika mereka bahagia. Ada yang ketika mereka bahagia tetap datar. Mereka kena masalah datar. Jadi bagaimana kita mengetahui mereka bahagia karena kita? Oh, mereka bahagia tuh karena kita tuh. Karena saya begini-begini, jadi dia bahagia. Bagaimana kita tahunya Bapak Ibu? Apa mereka bilang ke kita, saya bahagia loh karena kamu. Ya memang mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Kita bertanya-tanya mungkin apa hubungan dari kutipan ini dengan tema kita pada hari ini, gereja yang terbuka bagi semua orang. Ketika gereja berbicara soal kebahagiaan, yang kita ketahui biasanya hanyalah tentang suasana ibadah, suasana kekeluargaan, atau berkat-berkat yang kita alami dari kita mendengarkan, kita datang, kita hadir dalam ibadah. Tetapi dari kutipan ini menantang kita lebih jauh. Apakah kehadiran gereja membawa sukacita dan harapan bagi orang-orang yang tersingkir? Orang-orang yang biasanya dianggap berbeda dari kita, atau yang orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pertanyaan ini menuntun kita pada bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Ketika gereja mula-mula diperhadapkan dengan dilema yang sama, apakah kasih Allah hanya untuk kita atau untuk semua orang? Kisah Para Rasul menceritakan tentang pergulatan gereja perdana pada saat itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka harus menentukan siapa yang dapat menjadi anggota umat Allah. Hal itu didasari oleh kondisi gereja perdana yang sebagian besar isinya adalah orang Kristen Yahudi. Di mana orang Kristen Yahudi biasanya disebut dengan orang yang bersunat. Sedangkan orang-orang yang non-Yahudi disebut orang tak bersunat atau kafir. Bahkan keberadaan orang-orang non-Yahudi pada saat itu tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap najis, dijauhi, tidak ditemani. Sebagian besar orang Kristen Yahudi tinggal di wilayah Yudea pada saat itu, di mana Yudea merupakan pusat dari kekristenan gereja perdana. Kekristenan hadir di dunia sebagai karya Roh Kudus, termasuk pada wilayah Yudea. Masyarakat di sana mengenal kekristenan melalui pengajaran yang disampaikan oleh
Rasul Simon Petrus. Sebelum sampai ke Yudea, Petrus rupanya sudah melakukan penyebaran Injil di Kaisarea. Terdapat pada ayatnya yang ke-10. Suatu hari Rasul Petrus memasuki gereja di Yerusalem. Di sana ia mendapatkan reaksi keras dari kelompok orang Kristen Yahudi. Apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan kecaman dari orang-orang Yahudi. Apa alasan Petrus mendapatkan kecaman dari orang-orang Yahudi? Apakah karena khotbahnya yang salah? Bukan karena khotbahnya. Atau karena baptisan yang ia lakukan. Tapi tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Ia dikecam karena memiliki relasi yang sangat baik dengan orang-orang non-Yahudi. Bahkan Rasul Petrus sudah melakukan perkunjungan kepada orang-orang non-Yahudi. Di mana di dalam perkunjungan itu Petrus disambut dengan baik oleh orang-orang non-Yahudi. Ketika berkunjung juga ia mendapatkan jamuan makan. Hal ini menggambarkan adanya interaksi sosial yang baik antara Rasul Petrus dengan kelompok orang non-Yahudi. Namun orang-orang Yahudi menganggap bahwa Petrus sudah melanggar aturan, melanggar batasan yang sudah berlaku sejak pada saat itu, di mana antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi tidak boleh bersatu. Ia dianggap sudah menodai statusnya sebagai seorang rasul Tuhan, dan konsekuensinya ia mendapat dakwaan dari warga jemaat perdana pada saat itu. Lalu Rasul Petrus menjelaskan kepada mereka mengapa ia melakukan hal itu. Terjadi karena ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. 3 kali Allah datang kepadanya. Ketika itu Allah memerintah Rasul Petrus untuk menyembelih hewan-hewan. Dan ia disuruh untuk memakannya. Namun Rasul Petrus saat itu bergumul karena hal itu. Tapi di dalam pergumulan yang Petrus rasakan, Allah meyakinkan Petrus bahwa apa yang sudah tahir tidak boleh dinyatakan haram. Roh Kudus pun menopang dan menguatkan Petrus untuk menyampaikan kabar keselamatan ke wilayah Kaisarea. Dengan penuh keyakinan Rasul Petrus melaksanakan perintah Allah. Itulah respon Rasul Petrus sesuai perintahnya untuk tidak membeda-bedakan setiap umat. Dalam pasal 11 ayat yang pertama, para rasul mendengar bahwa bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa bukan Yahudi ternyata sudah menerima Injil Kristus. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain pun berhak untuk mendapatkan, menerima karya keselamatan Allah? Tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi juga berhak menerima. Kenyataan ini membuat orang Kristen Yahudi yang menyertai Rasul Simon Petrus tercengang. Namun kenyataan itu tidak mengubah mereka dalam memperlakukan orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang dipilih Allah. Mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang istimewa. Mereka merasa bahwa statusnya lebih tinggi dibandingkan bangsa non-Yahudi. Mereka menjadi bangsa yang sangat eksklusif. Mereka tertutup. Mereka menolak untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Dalam pergaulan mereka yang suka membedakan, Injil Yesus secara terbuka menerima orang yang ditolak masyarakat Yahudi. Misalnya terdapat juga penolakan terhadap perempuan Samaria yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26.
Juga ada orang yang sakit kusta, terdapat dalam Lukas pasal 17. Orang Yahudi tidak pernah mau berubah. Mereka selalu memperlakukan orang-orang di luar kaum mereka tidak sepadan dengan mereka memperlakukan orang sesama mereka. Rasul Petrus pada saat itu menunjukkan imannya kepada Yesus sebagai murid yang setia tanpa menghakimi siapapun dalam prosesnya, di mana dia makan bersama orang non-Yahudi. Dan penolakan yang dialaminya ketika dia melakukan hal tersebut. Hal ini menggambarkan sikap inklusif terhadap keberagaman yang terjadi pada saat itu. Juga pada ayat yang ke-18 menekankan bahwa pada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Tidak hanya kepada orang Yahudi tetapi kepada semua bangsa yang percaya. Sebagai persekutuan umat Tuhan yang hidup dalam lingkungan yang memiliki kemajemukan dalam berbagai hal, misalnya agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tergoda untuk menjadi orang yang sombong, orang yang arogan atas apa yang sudah kita terima, atas apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, yang belum tentu orang lain dapatkan. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Tetaplah kita menerima orang-orang lain di luaran kita yang memang mungkin belum menerima seperti apa yang kita dapat. Kita masih mendapatkan kesehatan, kita masih mendapatkan ekonomi yang cukup dibandingkan orang-orang lain di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Dan kita juga jangan membanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang menganut agama lain. Gereja yang sejati adalah gereja yang membuka pintu bagi semua orang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai gereja, agar kita menunjukkan sikap inklusivitas, sikap menerima semua orang tanpa harus memilih-milih. Dia jelek, dia miskin, dia gak bisa apa-apa, dia bodoh, gak pinter. Saya kan pinter, ngapain saya gak bergaul dengan dia? Saya punya banyak uang. Nanti malah dia melorotin saya karena saya banyak uang. Tidak. Gereja yang tertutup juga hanya akan memelihara kebahagiaan bagi segelintir orang saja. Mungkin orang-orang yang hanya di dalamnya. Bagaimana dengan orang luaran sana? Tetapi gereja yang terbuka, disitulah kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan karena kita merasa eksklusif, tetapi karena kita melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam hidup orang lain. Dalam hidup orang lain juga melalui kita. Marilah kita bersikap sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk merangkul orang-orang, terbuka terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Amin.